Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya. Ini pertanyaan lucu ya. Menurut saya lucu. Ini pertanyaan konyol ya. Kenapa ya saya kok nggak bisa kesurupan dari Mbak Sutus? Kenapa kok saya nggak bisa kesurupan? Apakah saya Jumat Wage yang sakti? Apakah saya disegani makhluk halus? Nah, jangan bangga dulu. Anda periksa dulu ya, bagaimana ibadahmu kepada Tuhan. Apakah ibadahmu sudah disiplin? Ini lahir dulu ya. Apakah ibadahmu sudah disiplin? Kalau Anda muslim, sholat 5 waktunya sudah tepat waktu ya, baru masuk ke alam hakikat. Apakah penghayatan penjiwaanmu ketika ibadah itu sudah teraplikasikan di dalam kehidupanmu ya? Apakah kamu menjalankan tirakat? Bagaimana perilakumu sehari-hari, apakah santun, adab, andap, wasor, dan sebagainya. Ya. Tujuan dari penjelasan ini supaya kamu bisa menjawab. Kenapa kok saya tidak bisa kesurupan? Berarti kamu punya potensi disegani makhluk halus. Segan karena energi positif yang kamu akses dari ibadah dan spiritualmu. Jadi seperti itu. Tapi kalau kamu periksa, ya, saudara Mbak Sutus ini, kalau kamu periksa ibadahmu melempem, tirakatmu melempem, kelakuanmu elek, sik doyan utang, riba, sik doyan rasane tonggo, dan sebagainya. Ya. Apakah kamu disegani makhluk halus? Tidak. Karena kamu bagian dari makhluk halus itu sendiri. Ya tidak mungkin makhluk halus itu mau masuk ke dalam tubuhmu. Kamu sudah tersesat kok. Ngapain disesatkan? Nah, itulah gunanya pikiran. Gunanya akal itu untuk berpikir dari dua sisi. Ya, jadi jangan gampang percaya. Ya, buktikan dulu. Kenapa saya tidak bisa kesurupan? Ya itu tadi. Kalau spiritualmu tinggi, otomatis energi positifmu ini akan menghambat makhluk halus itu masuk dalam tubuhmu, sehingga kamu tidak bisa kesurupan. Tapi kalau spiritualmu lemah, makhluk halus itu tidak perlu masuk, kamu sudah tersesat. Lah ngapain menyurupi barang? Ya, tujuan menyurupi itu untuk apa sih? Untuk menghilangkan kesadaran. Orang tidak sadar, akhirnya berbuat negatif. Coba kamu cari ya di YouTube dimanapun, orang kesurupan itu kan hilang akalnya gitu. Kesadarannya hilang. Lah kalau misalkan kamu kesadaranmu sudah hilang, sudah tidak bisa membedakan mana yang baik mana yang benar, kira-kira setan itu mau nyurupin enggak? Ya enggak akan. Kadang kita enggak sadar kesurupan itu di situ gitu. Ya, karena Anda terlalu banyak melihat film kesurupan, melihat YouTube sing kesurupan itu ya. Padahal ya, ketika makhluk halus itu kasih bisikan kepada diri Anda yang sifatnya negatif, terus Anda lakukan, nah itu juga kesurupan. Apakah kamu sering mengalami kondisi seperti itu? Ya coba diperiksa sendiri ya. Tapi kalau saya rasa ya, dari energinya ya sudah pasti kamu sering mengalami itu, mendapatkan bisikan-bisikan, dan bisikan itu negatif, dan terus kamu lakukan ya. Akhirnya muncul kesombongan di dalam dirimu. Kenapa kok saya tidak pernah kesurupan? Nah itulah sangat sulit ya untuk melihat seperti ini ya. Memahami seperti ini itu sangat sulit. Karena pada dasarnya ketika kamu memahami semacam ini, itu yang kamu oncei adalah ego ya, kesombongan ya. Paham ya teman-teman Jumat Wage? Jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Silakan dicek lagi ya. Jadi kalau misalkan Anda ya, tidak pernah kesurupan, periksa. Kenapa kok saya ini tidak pernah kesurupan?
Kalau misalkan Anda ini wis sembayangnya aktif, WT aktif, posone tirakate Senin Kamis aktif, ya, terus tidak kesurupan, wajar. Tapi kalau semua itu tidak aktif, terus Anda tidak kesurupan, ya itu. Pahami dari sisi yang lain. Berarti makhluk halus itu tidak perlu nyurupi saya. Ya, makhluk halus itu tidak perlu nyurupi saya. Saya sudah kesasar. Ya, paham ya teman-teman ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa Anda pahami ya. Terus apalagi nih ya? Nah ini ya, Jumat wage jangan banyak halusinasi, ada-ada saja ya. Yuwana Putri, yo kamu tidak paham dengan materi ini ya. Ada-ada saja. Jumat wage itu sering halusinasi, ya, sering pikirannya batin itu melalang buana. Ya, tidak percaya silakan diperiksa. Ya, apalagi kalau teman-teman Jumat wage itu sering kena masalah gitu ya. Oh itu sering traveling ya, pikirannya traveling, batinnya traveling. Kadang ketemu demit ya, sering gitu. Kadang bisa melihat penampakan, itu kan dalam kondisi Anda traveling ya. Dalam kondisi Anda ini berada di alam halusinasi, alam yang kamu ciptakan. Alam halusinasi dan alam batin itu 11-12 itu ya, batasannya 11-12 ya. Ketika kamu melamun ya, itu kamu masuk ke dalam dimensi energi. Melamun itu antara terjaga dan tertidur, ada di tengah-tengah itu. Itu kan frekuensi halusinasi juga ya. Ya. Makanya orang itu katakanlah ya, orang itu ketika berada di frekuensi itu akan sering melihat ya, sesuatu yang di luar logika, penampakan dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Saya waktu puasa sunnah Dzulhijjah pas hari ketiga di hari tarawih, saya melihat sekelebat bayangan dari arah ruang tamu menuju ke belakang arah kamar. Lalu saya hampir seketika merinding hebat sekian detik, termasuk apa itu? Itu biasanya kotak. Ya. Biasanya kotak. Rumah tumbal rumah biasanya seperti itu. Ya. Tapi ketika kita ini katakanlah melakukan sesuatu yang sifatnya positif ya, terus dia itu muncul penampakan ya, nah, itu lakukan pembersihan ya. Jadi jangan biarkan ya. Khotam yang sifatnya positif itu ketika kamu zikir wirid itu tidak akan ada efek ya, biasa-biasa saja ya, biasa-biasa saja. Karena tidak ada maksud ya, tidak ada maksud untuk membuat Anda itu masalah itu tidak ada gitu ya. Tera Wisnu ya, siang Pak ya, saya dari mana ini? Semarang. Wah ya, Semarang ini kali ini banjir. Aduh, saya pertama kali ya, pernah sekali ke Semarang itu ya, diturunkan di tengah jalan ya. Saya naik dari hotel ya, dari hotel itu naik hotel apa itu? Hotel Ana atau Hotel Maria ya, itu naik land ya teman-teman ya. Saya naik land mau nyegat bus arah Solo ya, arah Solo, Joglo Semar itu ya, apa itu kayak Isuzu yang besar itu loh ya, minibus itu loh ya, Joglo Semar itu ya. Nah itu diturunkan di situ ya teman-teman ya, di tengah jalan ya, di tengah perkampungan ya. Karena penumpangnya cuma satu, dia mau balik lagi. Wis, tidak apa-apa wis. Nah, terus di situ saya tidak mikir ya, nggak tahu ya, saya tidak mikir. Nah ini nanti arahnya kemana kan tidak tahu waktu itu. Nanti saja Mas tunggu di sini, nanti ada land datang. Tak tunggu sampai 1 jam, tidak ada land lewat. Akhirnya saya telepon teman saya ya, yang di Polrestabes Semarang.
ya masih saudara ya. Tak telepon, kamu di. Aku dinas ya, sudah apa-apa wis izin wis. Tolong jemputan aku jadi. Kamu di mana? Tak kasih ancer-ancernya. Akhirnya dijemput saya sama teman saya. Dijemput diajak ke rumahnya. Ya, ajalnya tidak mau mampir saya. Ya mungkin Tuhan ya. Tuhan punya rencana, saya suruh mampir ke rumahnya. Ya, dari rumahnya itu akhirnya saya naik itu ya Joglo Semar. Naik bus ya teman-teman ya. Naik bus bukan Joglo Semar. Nah itulah ya. Jadi daerah apa itu? Banyumanik atau apa itu ya? Semarang. Nah itulah ya riwayat ya Semarang itu. Terus ada cerita pokoknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.